23101075. Perkenalkan, nama saya Emanuela Boyo dengan NIM 23101284. Perkenalkan, nama saya Cecilia Andini Fiona Pelealu dengan nomor induk mahasiswa 23101220. Nama saya Revalina Anggraini Umar. Teori ekologi Brovin-Brenner. Teori ekologi telah diperkembangkan oleh Brovin-Brenner pada tahun 1917. Teori perkembangan ekologikal adalah teori yang menekankan pengaruh persekitaran ke atas perkembangan individu. Teori ekologi Brovin-Brenner menjelaskan bahwa perkembangan kanak-kanak tersebut dalam konteks ini interaksi antara kanak-kanak dengan persekitaran kanak-kanak itu dipercaya boleh mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. Dalam teori ini menyatakan bahwa proses perkembangan dan pertumbuhan yang terangkum dalam sistem persekitaran itu mementingkan interaksi antara satu sama lain. Menurut Brovin-Brenner, terdapat 5 sistem yang mempengaruhi perkembangan kanak-kanak, yaitu yang pertama mikrosistem, yang kedua mesosistem, yang ketiga ekosistem, yang keempat makrosistem, dan yang kelima kronosistem. Teori sistem ekologi Brovin-Brenner pada tahun 1917 mengemukakan bahwa lingkungan anak-anak merupakan struktur yang bersarang yang masing-masing terkandung dalam struktur berikutnya. Dia mengatur berdasarkan seberapa besar dampaknya terhadap seorang anak. Karena kelima sistem tersebut saling berkaitan, maka pengaruh satu sistem terhadap perkembangan anak bergantung pada hubungan dengan sistem lainnya, termasuk pada sistem mikro atau mikrosistem. Mikrosistem merupakan teori Brovin-Brenner tingkat pertama dan merupakan hal yang bersentuhan langsung dengan anak di lingkungan terdekat. Hal ini mencakup hubungan dan lingkungan terdekat anak-anak, misalnya orang tua, saudara kandung, teman sekelas, guru, dan tetangga. Seorang anak akan menjadi bagian dari sistem mikro mereka. Hubungan dalam mikrosistem bersifat dua arah, artinya orang lain dapat mempengaruhi anak di lingkungannya dan mengubah keyakinan serta tindakan orang lain. Interaksi anak dengan orang-orang dan lingkungan tersebut secara langsung berdampak pada perkembangan. Misalnya orang tua yang sportif dan suka membaca buku untuk anak mereka dan memberikan kegiatan pendidikan dapat secara positif mempengaruhi keterampilan kognitif dan bahasa. Atau anak-anak yang mempunyai teman yang menindas mereka di sekolah mungkin mengalami masalah harga diri. Anak bukan hanya menerima pasif, namun juga kontribusi aktif dan interaksi di dua arah ini. Yang kedua, mesosistem. Mesosistem adalah tempat di mana sistem individu seseorang tidak berfungsi secara independen, namun saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Mesosistem melibatkan interaksi antara mikrosistem yang berbeda dalam kehidupan anak. Misalnya komunikasi terbuka antara orang tua dan guru. Anak memberi konsisten di kedua lingkungan. Namun konflik antara mikrosistem ini seperti orang tua dan guru yang saling menyalahkan atas nilai buruk anak menimbulkan ketegangan dan berdampak negatif pada anak. Mesosistem juga dapat melibatkan interaksi antara teman sebaya dan keluarga. Jika teman seorang anak menggunakan narkoba, hal ini dapat memasukkan pengguna narkoba ke dalam mikrosistem keluarga. Atau jika saudara kandung tidak akur, hal ini dapat berdampak pada hubungan teman sebaya. Yang ketiga, ekosistem. Ekosistem merupakan salah satu komponen teori sistem ekologi yang dikembangkan oleh Brovin-Brenner pada tahun 1970-an. Ini menggabungkan struktur sosial formal dan informal lainnya. Meski tidak berinteraksi langsung dengan anak, ekosistem tetap mempengaruhi mikrosistem, misalnya pekerjaan dan jawaban kerja orang tua yang penuh tekanan dan mempengaruhi ketersediaan sumber daya dan suasana mereka di rumah bersama anak mereka. Keputusan Dewan Sekolah setempat mengenai pendanaan dan program berdampak pada kualitas pendidikan yang diterima baik, bahkan pengaruh yang lebih luas seperti kebijakan pemerintah, media massa, dan sumber daya
dengan pemusatan dapat meningkatkan sumber daya pendidikan di komunitas anak. Anak tidak dapat berinteraksi secara langsung dengan struktur-struktur ini, namun mereka membentuk sistem mikronya. Yang keempat, makrosistem. Makrosistem berfungsi pada bagian unsur-unsur budaya mempengaruhi perkembangan anak yang terdiri dari ideologi budaya, sikap, dan kondisi sosial di mana anak dibenamkan. Sistem makro berbentuk dari ekosistem sebelumnya karena tidak mengacu pada lingkungan spesifik dari satu anak yang sedang berkembang. Namun pada masyarakat dan budaya yang sudah mapan di mana anak tersebut berkembang, keyakinan tentang peran gender, individualisme, struktur keluarga, dan isu-isu sosial yang membentuk norma-norma dan nilai-nilai yang merusak ke dalam sistem mikro anak. Misalnya, anak laki-laki yang dibesarkan dalam budaya patriarki mungkin disosialisasikan untuk mengambil peran maskulin yang mendominasi status sosial dan ekonomi, juga memberikan pengaruh pada tingkat makro anak. Dari keluarga kaya, kemungkinan besar akan memiliki lebih banyak keuntungan pendidikan dibandingkan anak-anak yang dibesarkan dalam kemiskinan. Bahkan dalam makrosistem yang sama, interpretasi terhadap norma berbeda-beda. Tidak semua keluarga dan dari budaya yang sama memiliki nilai atau nilai yang sama. Dan yang kelima yang terakhir, kronosistem. Tingkat kelima dan terakhir ini dari teori sistem ekologi Bronfenbrenner dikenal sebagai kronosistem. Kronosistem berkaitan dengan pergeseran dan transisi sepanjang masa hidup anak. Perubahan lingkungan ini dapat diprediksi seperti mulai bersekolah atau tidak dapat diprediksi seperti perceraian orang tua atau pindah sekolah saat orang tua pindah kerja yang dapat menimbulkan stres. Peristiwa sejarah juga masuk dalam kronosistem seperti bagaimana tubuh dewasa pada masa resesi dapat membatasi sumber daya keluarga atau tumbuh pada masa perang versus masa damai juga termasuk dalam sistem ini. Seiring bertambahnya usia anak dan memasuki lingkungan baru, perubahan fisik dan kognitif berinteraksi dengan perubahan ekspektasi sosial, misalnya tentang masa pubertas dan transisi ke sekolah menengah berdampak pada harga diri dan kinerja akademis. Penuaan itu sendiri berinteraksi dengan pergeseran ekspektasi sosial sepanjang umur. Dalam kronosistem, bagaimana anak-anak merespon transisi kehidupan yang diharapkan dan tidak terduga bergantung pada dukungan sistem ekologi mereka. Dalam perkembangan menurut teori Bronfenbrenner, konteks sosial dalam kehidupan seseorang anak memiliki dampak signifikan pada perkembangan pribadinya, terutama dalam 3 konteks utama, yaitu keluarga, teman atau rekan bermain, dan lingkungan sekolah. Anak-anak tumbuh dalam berbagai jenis keluarga yang memiliki pendekatan berbeda dalam mendidik dan mendukung mereka. Beberapa orang tua memberikan asuhan yang penuh perhatian dan dukungan, sementara yang lain bersikap keras atau mengabaikan anak-anak mereka. Ada yang bercerai, ada yang tidak. Beberapa anak memiliki orang tua yang bekerja sepanjang hari dan mungkin mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, sementara yang lain memiliki orang tua yang hadir di rumah saat mereka pulang sekolah. Variasi etnis dan latar belakang sosial juga memainkan peran dalam pengalaman anak dalam keluarga. Kemiskinan, keberadaan atau ketiadaan saudara kandung, semuanya mempengaruhi perkembangan anak dan mempengaruhi mereka di dalam dan di luar kelas. 1. Gaya parenting. Gaya parenting merupakan pola yang diterapkan dalam suatu keluarga di mana orang tua mengasuh anak mereka pada pola asuh tersebut akan memberikan efek terhadap perkembangan seorang anak. Ada 4 bentuk gaya pengasuhan atau parenting, yaitu yang pertama ada gaya pengasuhan otoriter, yang kedua gaya pengasuhan otoritatif, yang ketiga gaya pengasuhan yang kurang perhatian, dan yang keempat gaya pengasuhan yang memanjakan. Yang kedua, keluarga yang berubah dalam masyarakat yang berubah. Seseorang anak yang tumbuh dalam keluarga yang mengalami perubahan dalam masyarakat yang juga merubah menunjukkan bahwa mereka menghadapi fase pertumbuhan dan perkembangan dalam situasi yang berbeda dari setiap ideal. Selain itu, ada juga alasan sosial lainnya. Ada beberapa kondisi yang dapat menjelaskan dampak perubahan dalam keluarga tersebut terhadap perkembangan sosioemosional seorang anak, yaitu anak-anak
dari orang tua yang bercerai, perbedaan etnis dan sosial ekonomi dalam keluarga, dan hubungan antara keluarga dan sekolah. Teman sebaya. Selain keluarga dan guru, teman sebaya juga memegang peran penting dalam tumbuh kembang anak. Dalam konteks tumbuh kembang anak, teman sebaya adalah mereka yang mempunyai usia atau tingkat kematangan yang sama. Interaksi dengan teman sebaya mempunyai dampak yang unik terhadap perkembangan anak. Salah satu fungsi utama kelompok sebaya adalah memberikan informasi dan perbandingan tentang dunia di luar lingkungan keluarga. Status teman sebaya. Beberapa pakar telah mengidentifikasi 4 jenis status teman sebaya yang umum, yaitu anak-anak yang populer, diabaikan, ditolak, dan kontroversial. Kedua, persahabatan. Persahabatan memberikan kontribusi penting bagi kehidupan anak-anak, terutama dalam hal status teman sebaya dan manfaat lain yang dapat dari persahabatan. Dan ketiga, perubahan perkembangan dalam hubungan teman sebaya. Di sekolah dasar, kelompok teman sebaya seringkali dari teman-teman yang berjenis kelamin yang sama. Anak laki-laki dan anak perempuan cenderung diajari dan diperkuat dengan perilaku yang sesuai gender. Selama masa remaja awal, partisipasi dalam kelompok teman sebaya meningkat, dan anggota kelompok tertentu dapat mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan mereka. Identitas kelompok ini dapat menggabungkan identitas individunya. Persahabatan mungkin memainkan peran perkembangan yang lebih penting di sekolah menengah dibanding sekolah dasar. Remaja cenderung berbagi lebih banyak informasi pribadi dengan teman-temannya dan mungkin merasa lebih bergantung pada teman sebayanya dibandingkan orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan atau ketertarikan, kapasitas, dan kedekatan. Sekolah anak-anak menghabiskan sebagian besar waktu mereka dalam lingkungan sosial yang memiliki dampak besar pada perkembangan mereka. Salah satu lingkungan utama ini adalah sekolah, di mana anak-anak berinteraksi dengan rekan-rekan sebaya dan guru. Perubahan dalam dunia sosial anak ini terjadi seiring dengan pertumbuhan mereka, yaitu konteks perkembangan sosial yang terus berubah di sekolah. Ketika anak-anak masih berada di sekolah dasar, lingkungan sekolah mereka terbatas pada ruang kelas yang terlindung. Mereka berinteraksi dengan 1 atau 2 guru dan teman-teman sebaya dalam kelompok kecil. Guru memiliki peran penting dalam mengatur interaksi sosial di kelas. Namun seiring pertumbuhan, hubungan dengan teman sebaya menjadi lebih penting dan anak-anak lebih suka bersosialisasi. Ketika anak-anak memasuki sekolah menengah, lingkungan sekolah menjadi lebih besar dan kompleks. Interaksi tidak terbatas pada ruang kelas saja, tetapi mencakup seluruh lingkungan sekolah. Mereka berinteraksi dengan guru dan rekan-rekan dari budaya yang berbeda. Kedua, pendidikan masa kanak-kanak awal. Pendidikan bersekolah sangat penting dan ada banyak pendekatan yang berbeda. Para ahli pendidikan sepakat bahwa pendidikan harus disesuaikan dengan tahap perkembangan anak. Berikut beberapa poin penting dalam pendidikan persekolah, yaitu yang pertama, pendekatan berbasis pembangunan. Yang kedua, transisi ke sekolah dasar. Sekolah untuk remaja. Ada 3 perhatian khusus berkenaan dengan sekolah untuk remaja. Yang pertama, transisi ke SMP. Yang kedua, sekolah yang efektif untuk remaja. Yang ketiga, peningkatan kualitas sekolah menengah atas. Pengembangan pendidikan. Pendidikan sesuai perkembangan anak didasarkan pada pemahaman tentang perkembangannya. Beberapa poin penting dalam pelatihan ini adalah: yang pertama, perkembangan di berbagai bidang. Yang kedua, perkembangan yang relatif teratur. Yang ketiga, variasi individu. Yang keempat, pengaruh konteks sosial dan budaya. Yang kelima, peran aktif anak dalam belajar. Yang keenam, pengalaman praktis. Yang terakhir, pentingnya komunitas yang aman dan saling menghormati. Teori perkembangan rentang hidup Erikson. Teori perkembangan rentang hidup Erikson adalah tambahan yang sangat berharga dalam menganalisis konteks sosial di mana seorang individu tumbuh dan orang-orang memiliki peran penting dalam kehidupan mereka. Erikson mengembangkan teori perkembangan yang terdiri dari 8 tahapan
Setiap tahap memiliki tugas perkembangan yang harus diatasi. Dan menurut Erikson, setiap tahap juga melibatkan krisis psikologis yang bukan berarti berencana, tetapi lebih sebagai titik balik yang dapat memperkuat atau merusak potensi individu. Keberhasilan dalam mengatasi krisis ini berkontribusi pada kesejahteraan psikologis individu. Berikut adalah 8 tahapan perkembangan dalam teori Erikson. Yang pertama, kepercayaan versus ketidakpercayaan. Ini adalah tahap awal yang melibatkan pengembangan keyakinan. Ini sangat bergantung pada pengasuhan yang penuh perhatian dan dukungan. Kepercayaan yang positif menghasilkan perasaan kenyamanan dan mengurangi ketakutan. Dan yang kedua, otonomi versus malu dan keraguan. Tahap ini terjadi saat anak mulai menyadari kehendaknya sendiri dan mulai mengembangkan kemandiriannya. Perasaan malu dan keraguan bisa muncul jika anak dibatasi atau dihukum secara berlebihan. Dan yang ketiga adalah inisiatif versus rasa bersalah. Ini terkait dengan masa kanak-kanak awal. Ketika anak mulai menghadapi tantangan sosial yang lebih besar, inisiatif dan tanggung jawab berkembang melalui tindakan dengan tujuan. Perasaan bersalah dapat timbul jika anak merasa kurang bertanggung jawab. Dan yang keempat, usaha versus inferioritas. Tahap ini terjadi selama masa sekolah dasar, ketika anak berusaha untuk menguasai pengetahuan keterampilan. Bahaya di sini adalah munculnya perasaan inferioritas jika anak merasa tidak kompeten. Dan yang kelima adalah identitas versus kebingungan identitas. Ini adalah tahap remaja di mana individu mencari tahu siapa mereka, apa arti hidup mereka, dan arah masa depan mereka. Identitas bisa menjadi bingung jika remaja tidak menjelajahi berbagai peran dan tujuan. Dan yang keenam adalah intimasi versus isolasi. Tahap ini terjadi pada awal dewasa, di mana tugas utamanya adalah membentuk hubungan yang sehat dengan orang lain. Intimasi melibatkan penemuan diri melalui hubungan dengan orang lain, sementara isolasi bisa terjadi jika seseorang gagal membangun hubungan yang dekat. Dan yang ketujuh adalah generativitas versus stagnasi. Ini adalah tahap pertengahan dewasa di mana individu berusaha memberikan kontribusi positif kepada generasi berikutnya. Ini bisa mencakup seperti menjadi orang tua atau berperan sebagai pengajar. Stagnasi dapat muncul jika seseorang merasa tidak bisa memberikan kontribusi yang berarti. Dan yang terakhir adalah integritas versus putus asa. Tahap ini terjadi di akhir kehidupan, ketika individu merenungkan kembali hidup mereka. Jika evaluasinya positif, individu akan mengembangkan rasa integritas dan melibatkan hidup mereka sebagai berharga. Sebaliknya, evaluasi negatif dapat mengarah